Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Nailu Amalia dengan NIM 2041050020117. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan membahas menanggapi terkait ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, di mana ini judul yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/FEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau disebut juga dengan perekonomian tiga sektor. Jadi, ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana seperti pertemuan yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ekonomi dua sektor, bahwa di penjelasan sebelumnya bahwa perekonomian itu hanya sektor industri dan sektor rumah tangga, di mana perusahaan itu memproduksi dan rumah tangga itu mengkonsumsi. Namun sekarang ketika ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, di mana perekonomian tersebut terjadi di tiga sektor, sebab perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen dan pemungut pajak sebagai pemberi subsidi kepada rumah perusahaan atau rumah tangga. Yang selanjutnya itu siklus perekonomian tiga sektor. Jadi di sini ada perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang pertama yaitu perusahaan, pemerintah dan rumah tangga akan mempunyai pengeluaran dan pendapatan. Yang pertama dari perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa pajak, baik itu pajak penghasilan atau pajak perusahaan dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga yaitu seperti gaji dan upah. Bisa juga bayar sewa karena perusahaan menyewa tanah yang dimiliki rumah tangga, ataupun bayar bunga dan bagi hasil karena rumah tangga investasi ke perusahaan. Yang selanjutnya itu pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan ke pemerintah, dari pemerintah, yaitu bisa jadi karena pemerintah membeli hasil yang diproduksi perusahaan sehingga mendapat keuntungan, atau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan seperti subsidi BBM atau sebagainya. Dan sedangkan dari rumah tangga, hasil belanja konsumsi rumah tangga di perusahaan yang dibeli rumah tangga, maka itu menjadi pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada perusahaan bisa jadi karena beli barang-barang produksi yang dimiliki perusahaan, sedangkan kepada individu bisa berupa gaji, upah. Misalnya pemerintah memperkerjakan rumah tangga jadi PNS, Polri, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan pemerintah yaitu dari perusahaan yaitu berupa pajak, seperti pajak industri, pajak penghasilan, dan sebagainya. Sedangkan jika dari individu itu berupa pajak perseorangan. Maka jika perusahaan dikenakan pajak, maka individu juga dikenakan pajak. Yang ketiga itu rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga untuk perusahaan bisa karena membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan pengeluaran terhadap pemerintah bisa berupa pajak. Pendapatan rumah tangga sendiri dari perusahaan bisa berupa gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan sebagainya. Sedangkan dari pemerintah pendapatan berupa gaji dan upah.
Yang selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Dibandingkan ekonomi tertutup dengan tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor, ketika berubah menjadi ekonomi tiga sektor, akan ada perubahan yang penting dari ekonomi dua sektor. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu T, menambah pengeluaran agregat yaitu AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan RN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Di sini yang sudah dijelaskan bahwa perekonomian tertutup yaitu di mana ekonomi tidak ada kaitannya dengan luar negeri dan tidak ada impor maupun ekspor. Yang selanjutnya itu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, itu sebagai pendapatan pemerintah. Sedangkan pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Ketika pemerintah membeli ke perusahaan dari hasil industri akan menjadi pendapatan di industri itu. Jadi ketika pemerintah membeli barang atau hasil yang dihasilkan oleh perusahaan, maka barang tersebut sebagai pendapatan dari perusahaan itu. Pemerintah memperkerjakan individu dan dia diberi upah dan gaji, maka itu menjadi pendapatan bagi individu itu. Jadi individu mendapatkan pendapatan dari hasil kerja, yaitu mendapatkan upah dari hasil yang dipekerjakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya itu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yaitu S, dan membayar pajak yaitu T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga yaitu membiayai konsumsi yaitu C. Pendapatan itu sama seperti konsumsi. Contohnya ada orang yang memiliki pendapatan satu bulannya 10 juta, berarti Y dikonsumsi, dia mengeluarkan satu bulannya 5 juta dan pajaknya 500, maka 5.500.000. Jadi pendapatannya yaitu menjadi 4.500.000. Yang selanjutnya itu syarat keseimbangan penawaran agregat yaitu AS sama dengan agregat demand AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan RN. AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan, yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Di mana C ini simbol rumah tangga dan I simbol dari perusahaan, G simbol dari pemerintah. Sedangkan C plus S plus T yaitu C konsumsi, S hasil, dan T pajak. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T, di mana I yaitu investasi, G yaitu government, dan S hasil, dan T yaitu pajak. I plus G sama dengan suntikan, sedangkan S plus T yaitu sama dengan bocoran. Yang selanjutnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya pemerintah mewajibkan kepada individu ketika mendapat gaji harus membayar pajak paling tidak 25%. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contoh ketika kita beli baju, maka perusahaan dikenakan
pajak oleh pemerintah kepada perusahaan, maka sebenarnya kita juga membayar pajak karena pajak tersebut dibebankan kepada konsumen. Yang selanjutnya bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, di mana persen pajak turun ketika pendapatan naik. Jadi misalnya kita mendapatkan pendapatan 5 juta, pajak 2%. Dan ketika pendapatan kita naik menjadi 10 juta, maka pajak turun menjadi 1%. Itu yang dinamakan pajak regresif. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Misalnya ketika kita mempunyai pendapatan 5 juta, sedangkan pajak awalnya 2%. Dan ketika kita mendapatkan kenaikan pendapatan menjadi 10 juta, maka pajak itu tetap seperti semula, yaitu 2%. Yaitu yang dinamakan pajak proporsional. Sedangkan pajak progresif yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Ini misalnya kita mendapatkan pendapatan yang awalnya 5 juta, lalu pajak 2%, maka jika pendapatan kita naik menjadi 10 juta, pajak tersebut juga akan naik menjadi 5%. Itu yang dinamakan pajak progresif. Yang selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD, pendapatan disposable, sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y plus T karena YD turun, konsumsi yaitu C, dan tabungan S juga turun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.